Sebelumnya, perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Teknologi Digital yang minta izin dari Pak Erlangga selaku narasumber dari perusahaan Gema Insani. Jadi kami di sini ingin mewawancarai seputar kinerja sumber daya manusia yang ada di perusahaan ini. Pertama-tama perkenalkan, saya Nadira Putri Riswana selaku dari ketua kelompok Sebut, serta rekan saya Muhammad Ramadan Fial Madani, Syafrinul Wahidani, Taliza Wulandari, dan Daniel Maki. Di sini boleh kita lanjut ke pertanyaannya, Pak. Oke, jadi yang pertama itu, kalau boleh kami tahu, sejak kapan perusahaan Gema Insani ini didirikan oleh Bapak dan lainnya, gitu Pak? Oke, jadi yang berdiri bukan saya kan dulu karyawan. Ya, jadi perusahaan ini berdiri tahun 1986 di bulan April. Gitu. Jadi dia berdiri tahun 1986, berarti udah berapa tahun? 38 tahun, mau 38 tahun. 30 tahun lah. Oke, lalu kalau di perusahaan ini tuh bergeraknya itu dalam bidang apa saja Pak, kalau boleh kami tahu? Perusahaan ini bergerak dalam core bisnisnya ya. Core bisnisnya itu ada beberapa, salah satunya yang paling besar ya. Yang paling besar itu di bisnis printing, cetakan, kemudian di bisnis publishing, penerbitan. Itu dua core bisnis utama ya. Dua core bisnis utama. Selain itu ada beberapa lagi, tapi bukan core bisnis utama. Di antaranya ada properti, juga ada hospitality ya, kita punya beberapa tempat penginapan. Ya, kemudian kita juga punya bisnis di bidang makanan minuman sehat. Ya, salah satunya itu produknya adalah susu kambing. Jadi secara umum core bisnisnya atau bisnisnya itu ada 5, tapi yang jadi core bisnisnya 2, ini bisnis printing, cetakan, dan ini bisnis publishing, penerbitan. Kalau boleh tahu kan, jadi setiap perusahaan itu kan punya visi misi yang dibangun dari perusahaan itu sendiri. Kalau boleh tahu visi misi dari perusahaan Gema Insani itu apa saja sih Pak? Nah ini saya lupa apa ya visi misinya. Visi misinya sih nggak apa secara letterlock ya, tapi yang jelas salah satu bunyi visinya itu adalah menjadi perusahaan yang multi spesialis di berbagai macam yang menjadi itu ya, visinya ya. Tapi saya nggak hafal secara lengkap kalimat visinya. Kalau untuk di tempat ini, di percetakan ini, kira-kira ada berapa karyawan yang dipekerjakan dalam bidang percetakan serta printing ini? Ini total karyawan kita untuk seluruh Indonesia ya, yang direct dengan bisnis percetakan dan penerbitan itu totalnya ada 150 orang seluruh Indonesia. Jadi di bagian pabrik ya, produksinya itu sekitar ada 70 orang. Di bagian office itu totalnya sekitar ada 60 orang. Sisanya itu ada di beberapa daerah di Indonesia. Sekitar 150. Hanya untuk 2 bisnis saja ya, untuk bisnis printing dan publishingnya. Kalau dengan bisnis yang lain, dengan hospitality-nya, dengan propertinya, itu total sampai di angka 190. Oke, mungkin untuk selanjutnya Pak, soalnya itu mungkin terkait organisasi ya Pak, struktur organisasi mungkin struktur organisasi yang di situ apa aja ya Pak? Mungkin jawab pertanyaannya bukan organisasi bagian ya, divisi-divisinya yang berkaitan dengan bisnis percetakan dan penerbitan itu ada total sekitar ada 9 divisi, 9 bagian. Ada bagian warehouse, accounting, keuangan, human resources,
kemudian ada compliance control, IT, sales, marketing, internal audit, pusat desain, dan editorial. Redaksi. Kalau apa ya, sistem jam kerjanya itu sama kayak perusahaan lain nggak Pak standar? Ya, kita untuk jam kerja itu mengikuti aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan ya. Seminggu itu 40 jam. 40 jam ya. Bedanya seminggu 40 jam. Bedanya itu di kita dibagi, jadi kalau untuk office itu Senin sampai Jumat 8 jam, sedangkan kalau di produksi Senin sampai Sabtu, tapi Senin sampai Jumat cuma 7 jam, hari Sabtunya 5 jam. Jadi secara total itu 40 jam per pekan. Kalau menurut Bapak sendiri, seperti karyawan seperti apa sih yang Bapak senangi, mungkin dari kinerjanya yang bagus atau yang lainnya Pak? Jadi karyawan yang kita anggap karyawan yang unggul itu adalah karyawan yang memiliki setidak-tidaknya itu ada 4 kunci ya. Yang pertama dari atas kerja, yang kedua sikap, yang ketiga hasil kerja, yang keempat kemampuan untuk adaptasi ya, adaptasi terhadap lingkungan. Jadi itu yang menjadi faktor kinerja seseorang di kantor ini yang baik atau kurang baik atau tidak baik. Untuk selanjutnya mungkin misalkan ketika ada suatu karyawan yang mungkin berhenti bekerja, nah itu kan pasti ada proses-prosesnya buat mencari karyawan baru Pak. Nah, apakah sama proses-prosesnya seperti melakukan training dan lain-lain atau seperti apa? Proses penerimaan karyawan sih sama ya dengan perusahaan yang lain, ada proses rekrutmen, ada proses selection dan sebagainya. Proses setelah kita melakukan rekrutmen, setelah diterima di perusahaan ini ya pasti ada masa pelatihan ya, atau kita sebutnya sebagai masa training ya. Ya biasanya sih 1 sampai 2 bulan bersama dengan usernya gitu. Kalau kita anggap terus karyawan ini memiliki kemampuan adaptasi yang cepat, kemudian juga cepat dalam memahami instruksi kerja, itu bisa kita tingkatkan untuk menjadi kontrak gitu. Sebenarnya prosesnya sih sudah dikontrak ya, tapi ada masa 2 bulan biasanya untuk kita lihat apakah yang bersangkutan memiliki kesesuaian antara skill, knowledge, dan attitude-nya terhadap perusahaan. Yang berikutnya, apa saja kendala yang pernah terjadi di perusahaan ini dan bagaimana cara menangani ketika perusahaan mengalami beberapa kendala? Kendala itu kan banyak ya, ada kendala keuangan, ada kendala misalkan kendala produksi, kendala operasional ya. Kalau kita ambil contoh, kita lihat di contoh satu ya, kendala operasional. Jadi hal-hal yang biasa kami lakukan ketika menghadapi kendala operasional itu, yang pertama biasanya kami melakukan evaluasi terhadap fungsi-fungsi organisasi. Yang kemudian yang kedua melakukan penelusuran terhadap prosedur SOP. Yang ketiga biasanya kami melakukan analisis penyebab masalah. Setelah itu dapat semua baru kita bisa mengambil kesimpulan kira-kira treatment apa yang paling memungkinkan untuk kita lakukan dan mana yang paling memungkinkan untuk segera dilakukan perbaikan. Dan yang berikutnya, bagaimana apabila terjadi produk cacat itu seperti apa? Produk cacat itu salah satu hal yang sudah bisa diantisipasi ya. Jadi produk cacat itu biasanya sebabnya karena dua. Yang pertama karena mesin, yang kedua karena human error. Kalau karena mesin, produk cacatnya nanti akan diperbaiki ya, kalau bisa diperbaiki.
Begitu juga dengan penyebabnya dari manusia ya, atau human error. Kalau bisa diperbaiki. Tapi kalau misalkan tidak bisa diperbaiki, maka itu akan di recycle. Kalau sebabnya itu karena keteledoran, maka orang yang trader itu akan mendapatkan semacam teguran sampai kalau diulangi beberapa kali sampai bisa memotong gaji. Berikutnya Pak, di perusahaan Gemahan Sani ini selalu mengupgrade baik itu cover ataupun isinya. Mengupgrade apa tuh? Mungkin dari apa ya Pak, cover yang lama menjadi edisi yang baru. Oh iya, kita Berikut isi-isinya. kalau untuk cover kita akan melihat tahun terbit ya. Jadi kalau dirasa cover sudah tidak sesuai dengan zamannya, itu kita akan melakukan yang namanya revitalisasi cover. Tapi kalau isi nggak kita apa-apain karena isi nggak bisa di otak-atik. Gitu. Yang memungkinkan itu di bagian cover atau di ukuran, di desain tulisan. Tapi kalau isinya itu nggak boleh dirubah kecuali ada hal-hal yang memang secara fundamental atau yang prinsip banget itu bisa dirubah. Tapi umumnya sih nggak boleh dirubah kalau isi ya. Berikutnya nih Pak, apakah perusahaan ini menggunakan metode dalam penilaian kinerja? Oh iya, kita menggunakan 360 derajat ya. Metode evaluasi kinerja kita performa appraisal itu kita lakukan yang namanya proses 360 derajat. Jadi proses penilaian kinerja ini dilakukan dengan cara itu. Dan biasanya dilakukan satu tahun sekali. Sebentar sekali. Berikutnya Pak, adakah evaluasi kinerja karyawan di setiap bulannya? Kalau setiap bulan ya, Enggak ada. Atau setiap tahun. Setiap tahun. Setahun sekali. Setahun sekali. evaluasi kinerja itu dilakukan setiap tahun sekali setahun. Itu di akhir tahun misalnya. Biasanya di awal Januari dulu. Di awal Januari. Oke, mungkin kalau untuk kinerja sumber daya manusia segitu dulu dari pertanyaan dari kami.